بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala: ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan tentang buruknya apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin tatkala mereka beribadah dalam menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah sesuatu padahal yang mereka sembah itu makhluk. Dan makhluk tidak akan menjadi sekutu bagi Al-Khaliq, bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Dan mereka mengetahui itu, bahwa orang-orang yang mereka sembah ini semuanya diciptakan oleh Allah. Dan mereka meyakini bahwa pencipta satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kembali Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengilzam mereka. Tatkala mereka meyakini tauhidur rububiyah, tatkala mereka meyakini bahwa yang menciptakan satu-satunya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan selain dari Allah mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka dengan keyakinan ini semestinya mengantarkan pada mereka untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Dan ini tariqatul Quran, metode Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim ketika mengkhitab mereka dari kalangan kaum musyrikin bahwa apa yang mereka yakini dari kekuasaan Allah, dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, semestinya mengantarkan mereka pada tauhidul uluhiyah. Tidak disembahnya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan tauhid, dengan ikhlas, tidak ada sekutu baginya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka menyekutukan dalam beribadah kepada Allah apa-apa yang tidak menciptakan sedikit pun, dari yang tidak ada menjadi ada. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka yang kalian sembah itu merekalah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah yang menciptakan mereka seluruhnya. Sehingga tatkala mereka sendiri adalah orang-orang dan makhluk-makhluk yang diciptakan, kalian butuh apa kepada mereka? Hak cipta hanya milik Allah, hak pemberian rezeki hanyalah milik Allah, hak mendatangkan madarah dan manfaat juga seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan dari bab sebelumnya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan kalian menyeru, jangan kalian beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kalian. Wala yastati'una lahum nasra. Dan mereka itu yang kalian sembah, mereka tidak bisa memberikan pertolongan pada kalian. Walaupun kalian minta tolong pada mereka, mereka tidak bisa. Terlebih lagi daripada itu semua, wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka sendiri, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka juga ditimpa kemudaratan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengendaki siapapun dia. Dari kalangan makhluk manapun dia. Bagaimanapun statusnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki makhluk itu mendapatkan kemudaratan, dia akan merasakan kemudaratan itu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki musibah bagi seorang, dia akan terkena musibah. La mahala. Tidak mungkin seorang itu menghindar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau ketika hendak melakukan pertempuran melawan kaum musyrikin, beliau berdoa menjadikan sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Allahumma anta abudi wa anta nasiri wa bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, Engkau adalah sandaranku, Engkau adalah penolongku, maka hanya kepadamulah aku memohon agar dicegah dari sesuatu yang memudaratkan, dan hanya kepadamulah kami meminta bantuan, dan hanya kepadamulah kami berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sandarannya hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus meminta kepada Allah, berdoa agar Allah mendatangkan pertolongan pada kaum muslimin. Selesai beliau berdoa, beliau lihat lagi, melihat keadaan pertempuran antara kaum musyrikin melawan kaum muslimin, yang pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya lebih kurang 3 kali lipat dibandingkan jumlah kaum musyrikin. Lalu beliau berdoa lagi, sampai karena bersungguh-sungguhnya beliau berdoa, sampai jatuh rida beliau, bahkan beliau itu terjatuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan pertolongan itu. Wa qaulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walladzina tad'una min dunihim ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru itu, yang kalian sembah itu dari selain Allah, mereka tidak memiliki sedikit pun, bahkan kitmir pun mereka tidak miliki. Apa itu kitmir ya kawan? Kulitnya, kulit arinya biji kurma. Ya. Innal fatila man tawa fi syiqqi minan nawati qalahu dhul hidqi wa qit'atun fi dhahriha an-naqiru wal qishratul bayda hiya al-qitmiru. Ya. Semua tahu ya biji kurma.
yang di pinggir itu garis, ya. Anda lihat si kurma itu yang terlipat. Nah, itu namanya apa? Fadil. Ya. Titik pada setiap punggung kurma itu ada titik punggungnya, ya. Anda lihat, itu namanya naqir. Sedangkan lapisan kulit, ya, yang sangat tipis yang ada di permukaan biji kurma itu dinamakan kitmir. Ya. Jadi lapisan yang sangat tipis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada mereka untuk membantah apa yang dikerjakan dan diamalkan oleh kaum musyrikin dalam kesyirikan mereka. Ketika mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah itu tidak memiliki apa-apa. Apa yang mereka miliki? Mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Sampai kitmir pun, jangankan biji kurma, kulitnya mereka tidak punya, apalagi bijinya. Ya. Apalagi kurmanya mereka tidak punya. Ya, kitmir saja dia nggak punya. Apalagi sesuatu yang lebih daripada itu. Ya. Apalagi ketika kamu hendak meminta kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat, menambah rezeki, menolak kemudaratan, menolak bala yang akan menimpa kamu. Ya. Lau anna al-ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau annahum ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka itu yang telah mati, yang tidak memiliki apapun. Seluruh umat manusia ini, seluruh umat ini, kalau mereka bersatu hendak mendatangkan kemudaratan pada kamu, tidak akan mampu mereka kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seluruh umat ini mereka bersepakat untuk memberikan padamu faidah, memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu. Ya. Nah, kecuali apabila telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka-mereka yang kalian sembah, yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rezeki sedikit pun. Sehingga apa yang kalian rasakan dari bertambahnya panenan kalian, dari suburnya hasil tanah, hasil sawah kalian, ladang kalian, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kalian mendatangi kuburan tersebut, bukan karena kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui itu semua dari Allah Azza wa Jalla. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru kepada mereka, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Ya, tidak akan mendengarkan. Di sini menunjukkan bahwa asal hukum mayyit la yasma'un. Mereka tidak mendengarkan sedikit pun. Ya. Jika kalian menyeru kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Nah, kecuali dalam beberapa keadaan, dan itu semua biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asal hukumnya Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Kalian tidak mampu memperdengarkan kepada orang-orang mati itu. Nah,
Tapi dalam beberapa keadaan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika keluarganya telah meninggalkannya dari kuburan, setelah selesai dikuburkan, mereka kembali, ya. Maka mayit yang di dalam, kata Nabi SAW, wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, bahwa dia mendengarkan, ya, detak-detak jalannya mereka yang kembali. Setelah itu dia pun bertemu dengan Munkar wan Nakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada perang Badar, dan beliau menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir yang mati pada waktu itu dengan neraka. Ya, basyartukumun nar. Dan beliau mengucapkan itu dengan suara yang keras di hadapan mayat-mayat kaum musyrikin yang bergelimpangan di perang Badar. Lalu kemudian di antara para sahabat yang bertanya, apakah mereka mendengarkan apa yang kau ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum la yasma'una al-an. Sesungguhnya mereka sekarang ini mereka mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dengar itu. Nah, ya. Akan tetapi dalam banyak kondisi dari para mauta tersebut, orang-orang mati tidak mendengarkan sama sekali. Kalian berdoa, kalian minta, mereka tidak akan dengarkan itu. Ya. Sedangkan waktu masih hidup saja, kalau kalian menyebut-nyebut namanya dan dia berada di tempat yang jauh, dia tidak dengar. Nah, kalian minta kepada si fulan, kalian minta kepada seorang wali dan dia masih hidup, tapi tempatnya jauh misalnya. Ya, negaranya lain atau pulaunya berbeda. Kalian minta sesuatu kepadanya, dia tidak dengar. Itu masih hidup. Ya. Apalagi setelah mati. Nah, lebih tidak mampu lagi mendengarkan. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Anggaplah kalau mereka itu dengar. Anggap mereka dengar. Lau. Apa makna lau ya kawan? Harful imtina. Lil imtina. Anggap mereka itu dengar. Nah. Mastajabu lakum. Mereka juga tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Nah. Ya. Minta apa kalian? Minta rezeki. Mereka tidak mampu mengabulkan. Mereka sendiri nggak punya rezeki. Kitmir saja nggak punya. Ya, apalagi kalian minta mobil kepadanya. Apalagi kalian minta untuk ditambahkan rezeki kalian padanya. Apalagi kalau kalian minta istri yang cantik kepadanya. Ya. Nah. Dia tidak punya. Kitmir saja nggak punya. Dia nggak punya kulkas di dalam itu. Persediaan. Nggak punya. Nah. Dia nggak punya harta. Dia nggak punya mobil. Dia nggak punya apa yang kalian inginkan, yang kalian minta. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah. Ya. Mereka tidak mampu mengabulkan itu. Nah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari perbuatan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengingkari itu. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang soleh itu, yang kalian sembah itu dari kalangan para nabi, dari kalangan para solehin. Mereka berlepas diri dari kesyirikan kalian. Ya, mereka tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mereka itu disembah dan diangkat menjadi ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka itu yang disembah itu akan mengingkari ibadah mereka dan akan menjadi lawan mereka nanti pada hari kiamat. Nah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka mengingkari syirik kalian. Kata Ibnu Katsir, ay yatabarrauna minkum, mereka akan berlepas diri dari kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kepada kalian sesuatu seperti khabar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengabarkan sesuatu yang nyata, yang pasti, yang tidak mungkin meleset, tidak mungkin. Ya. Maka orang yang punya akal akan menerima ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah, sebagai cahaya, sebagai petunjuk untuk dia imani, menerimanya dan mengamalkannya. Sehingga dia mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Dan dia meyakini bahwa hanya Allah lah yang mendatangkan manfaat dan madarah, sehingga segala keinginan dan permohonan dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih, di dalam as-sahih, yang dimaksud di sini di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah, dan juga dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini secara ta'liq, mu'allaq. Ya, beliau sengaja tidak menyebutkan sanadnya. Nah, hadis ini dari riwayat Hammad bin Salamah dari Thabit bin Aslam Al-Bunani an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilukai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaj itu ketika kepala dipukul lalu kemudian luka. Ya. Dan kata-kata syaj khusus pada kepala saja. Nah, dilukai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuh, dan pecah gigi rubaiyahnya. Ya. Ingat macam-macam gigi ya. Pertama apa? Paling depan. Thunaiyah. Kedua, berikutnya. Ingat ya, gigi jumlahnya berapa? Hah? Berapa ya Abdullah? 32. Kanan atas berapa? Hah? 8. Kanan kiri? Kiri atas 8. Kanan bawah 8. Kiri bawah 8. Nah. Yang pertama, susunan pertama namanya apa? Thunaiyah. Yang pertama. Nah, maksudnya yang pertama ya mulai dari awal gitu. Atas, 2 di atas, 2 di bawah. Itu namanya thunaiyah. Yang berikutnya rubaiyah. Yang berikutnya mada ya akhi? Nab, anyab, taring. Yang berikutnya dawahik. Dari kata dahik, karena orang kalau ketawa kelihatan itu giginya itu. Nah, itu setelah gigi taring.
Ya. Yang berikutnya sudah 4. Apa lagi? Nawajid. Ya. Abdu 'alaiha bin nawajid. Berikutnya apa? Tawahim. Berikutnya dawahi. Berikutnya adras. Nah, itu susunan gigi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpecah bukan tercabut ya. Ya, terpecah. Asalnya itu masih ada. Terpecah, rubaiyahnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena penyakit, terkena musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal. Cobaan yang paling berat yang dirasakan adalah para nabi yang merasakan cobaan. Kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mengetahui ilmu ghaib dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa beliau akan terluka nanti pada perang Uhud. Ya tentunya sudah dipikirkan sebelumnya, ya kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal, beliau mengatakan, "Ya Rabbi ashabi ashabi." Wahai Rabbku, sahabatku sahabatku. Kata Nabi SAW, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Nah, Rasulullah SAW tidak mengerti apa-apa. Beliau tidak mengetahui apa yang akan terjadi kecuali mendapatkan khabar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah basyar sama seperti yang lain. Sebagaimana yang lain pun terkadang mereka mendapatkan kemudaratan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terluka, beliau sakit, bahkan terkadang sakit panas melebihi panasnya yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah yang lebih besar, yaitu mereka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sempat terkena sihir. Salah satu jenis sihir yaitu matbub. Ya. Jenis sihir tib. Nah, di mana jenis sihir tersebut yang dibuat oleh seorang Yahud atau seorang sekutu Yahud dari Banu Zuraiq, Labid bin al-Asam. Nah, tempat pengambilan ilmunya Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan. Ya, menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ada orang mengatakan, "Wah, Rasulullah tersihir." Nah, sebagian orang demikian. Mereka-mereka dari kalangan para aklaniyun yang memilah-milah hadis, memilah-milah riwayat berdasarkan akalnya. Ya, apa-apa yang tidak bisa diterima oleh akal mereka tolak, walaupun terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun secara penelitian ilmu hadis bisa diterima, tapi karena bertentangan dengan akal, maka harus ditolak, kata mereka. Ya, orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran para orientalis,
terpengaruh dengan pemikiran para mungkirus sunnah, orang-orang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran muntaqisus sahabah, orang-orang yang merendahkan kedudukan para sahabah dari kalangan Syiah Rafidah, Muhammad Abduh, ya, muridnya Jamaluddin Al-Afghan, lalu diikuti pula oleh Rashid Ridha dalam mengingkari hadis sihir ini. Dan demikian pula diikuti oleh para orientalis yang lainnya seperti Abu Rayyah, mengingkari pula hadis ini. Juga termasuk di antara mereka Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, kitab sesat dan menyesatkan, hanya dengan alasan bahwa ini tidak masuk di akal. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir? Ya. Kalau begitu benar pernyataan kaum musyrikin, karena kaum musyrikin menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir. Bukankah mereka mengatakan in tattabi'una illa rajulan mashhura? Kalian tidaklah mengikuti kecuali laki-laki yang tersihir. Iya kan? Secara akal. Nah, ya. Mereka ini para aqlaniyun dengan lantangnya menolak demikian banyak hadis Nabi SAW dengan alasan tidak sesuai dengan akal. Betul hadisnya sahih, tapi kan hadisnya ahad, bukan mutawatir. Maka ditolak dalam perkara akidah. Padahal hadis ini hadis yang fi ghayatin minas sihah. Hadis yang sangat-sangat sahih sekali. Nah, diriwayatkan dari berbagai jalan. Memang dalam sebagian jalannya ada yang lemah, hadis Ibnu Abbas. Terjadi kelemahan, sebagiannya mursal, dan mursal Zuhri, mursal Sa'id bin al-Musayyab, mursalnya Umar Maula Ghufrah. Nah, datang dari hadis Zaid bin Arqam. Nah, tapi yang paling sahih dalam riwayat ini, yang itu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, adalah hadis Aisyah yang berasal dari jalan Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang meriwayatkan dari Hisham bin Urwah banyak dari kalangan para ulama, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Usama, Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz, Isa bin Yunus, dan lain-lainnya. Ya, dari sisi sanad sangat sahih sekali. Lalu bagaimana kita membantah apa yang mereka katakan? Kalau benar Rasulullah tersihir, berarti sama seperti ucapannya kaum musyrikin dan dibenarkan. Jenis sihir yang mengenai Rasulullah SAW adalah sihir yang tidak mempengaruhi wahyu. Jenis sihir yang ada pada Rasulullah SAW adalah sihir yang sama sekali tidak berhubungan dengan wahyu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, jenis sihirnya itu sama seperti sihir seorang yang terkena luka gitu, ya. Nah, tatkala dia hendak mendatangi istrinya, ya, maka begitu dia hendak mendatangi, maka dia pun terhalangi untuk mendatangi istrinya tersebut. Ya, dan Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa menjelaskan panjang lebar tentang makna dari hadis
tentang tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan adapun yang dikatakan oleh kaum musyrikin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan in tattabi'una illa rajulan mashhura, yang mereka maksudkan dengan tersihir itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang beliau bawa. Dalam hal ini Al-Qur'anul Karim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh mereka sebagai orang yang membawa sihir, yaitu Al-Quranul Karim itu sendiri yang mereka sifatkan. Nah, ya, sifat majnun yang dinisbahkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah dan apa yang beliau bawa. Penyebutan tersihir adalah Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa dari wahyu. Nah, berbeda antara kejadian tersebut dengan kejadian ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan musibah pada seorang kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita tidak peduli dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kusirat rubaiyatu faqala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin beruntung kaum tersebut, mereka melukai nabi mereka, mereka menyakiti nabi mereka, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan keberuntungan. Nah, fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ya. Seseorang itu beruntung atau tidak, seorang itu mendapatkan hidayah atau tidak, ini bukan urusan kamu. Kamu urusannya, ya, adalah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diberikan kepadanya dari fitnah dan ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian. Nah, adapun permasalahan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan pada siapa yang Allah kehendaki, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'. Nah, adapun kamu tidak punya urusan dalam hal ini sedikit pun. Nah, maka ini menunjukkan ikhwani fid din azakumullah bahwa sesungguhnya an-naf'u wad-dhar hanyalah di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala jika telah memberikan hidayah kepada seorang, tidak seorang pun yang mampu menyesatkan. Demikian pula sebaliknya. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya akhwan. Tafaddalu hafizakumullah.